Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Sofi Rahayu, NIM 171400065 dari kelas PGMIEF 2018, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini kita akan menganalisis bentuk retorika interpersonal pragmatik dalam tindak tutur direktif antara dosen dengan mahasiswa. Analisis retorika kali ini saya mengambil dari YouTube yang berjudul Motivasi dari Dosen untuk Mahasiswanya, di mana di situ ada percakapan antara dosen dengan mahasiswanya. Seperti yang udah kita ketahui bahwa dalam retorika psikologi komunikasi, komunikasi itu punya peran penting dalam terjadinya interaksi sosial. Yang udah kita ketahui juga bahwa semakin baik hubungan antar pribadi kita, maka akan semakin baik pula untuk kita bisa mengungkapkan gagasan atau ide yang kita punya. Semua gagasan atau ide itu diungkapkan dalam bentuk bahasa, karena bahasa itu adalah alat komunikasi yang paling baik dan yang paling sempurna dalam berinteraksi dengan seseorang. Ketika kita mengungkapkan ide ataupun gagasan, juga dibutuhkan sebuah retorika, yang mana udah kita ketahui bersama bahwa retorika itu adalah kemampuan seseorang dalam berkomunikasi. Dalam video YouTube itu di awal, dosen itu memberikan pertanyaan kepada mahasiswanya dengan memberikan pertanyaan, siapa salah satu pemimpin terbesar dalam 100 terakhir? Yang bisa menjawabnya maka akan dibebaskan dari tugas. Dengan begitu mereka sangat antusias sekali dalam menjawabnya. Dan pertanyaan yang kedua, kualitas apa yang menjadikan seseorang pemimpin itu bisa hebat? Ada juga yang bisa menjawabnya. Nah, di situ itu sesuai dengan teori De Vito, yang mana bahwa komunikasi interpersonal itu proses terkirimnya suatu pesan dari seseorang, yang mana pesan itu bisa diterima atau tersampaikan kepada orang lain sehingga menimbulkan feedback dari orang tersebut. Jadi di situ sesuai dengan retorika interpersonal. Dari video YouTube tersebut bisa kita ambil ada 4 fungsi tindak tutur. Yang pertama, fungsi tindak tutur direktif dengan kategori perintah, fungsi tindak tutur direktif kategori permintaan, fungsi tindak tutur direktif kategori ajakan, fungsi tindak tutur direktif kategori nasihat. Pada fungsi tindak tutur direktif kategori permintaan dan kategori ajakan, di situ dosen memberikan pertanyaan kepada mahasiswa, yakni siapa salah satu pemimpin terbesar dalam 100 terakhir, dan juga kualitas apa yang menjadikan seseorang pemimpin tersebut menjadi orang yang hebat. Jadi dosen di situ meminta dan mengajak mahasiswanya untuk bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh dosen, sehingga mahasiswa itu bisa antusias menjawabnya. Jadi dosen di situ meminta dan mengajak mahasiswanya untuk bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh dosen, sehingga mahasiswa itu bisa antusias menjawabnya. Pada fungsi tindak tutur direktif kategori perintah, di situ dosen menunjukkan sebuah kotak, yang mana kotak itu diberikan kepada setiap mahasiswa dengan cara bergilir. Nah, di situ dosen memerintahkan kepada mahasiswanya untuk melihat siapa sih pemimpin hebat yang ada di dalam kotak tersebut. Ternyata dalam kotak tersebut itu ada pemimpin hebat. Siapa? Yakni diri sendiri. Fungsi tindak tutur direktif yang terakhir yakni fungsi tindak tutur direktif kategori nasihat yang ada di video tersebut. Nasihat apa? Yakni nasihat yang diberikan oleh dosen tersebut bahwa kita semua itu adalah seorang pemimpin. Hanya ada satu orang yang bisa menghalangi kita untuk menjadi kita itu versi terbaik diri kita. Siapa? Yakni kita sendiri. Hanya kita yang bisa mengubah hidup kita.
Yang kedua, hanya kita yang bisa mempengaruhi kebahagiaan dan kesuksesan kita. Hidup kita itu tidak berubah ketika atasan kita atau karir kita itu berubah, tapi hidup kita itu akan berubah ketika kita itu juga berubah. Kapan? Ya ketika kita yakin dengan hidup kita. Jadi ketika kita menyadari bahwa hanya diri kita lah yang bisa bertanggung jawab atas diri kita sendiri. So, seperti yang dosen tersebut katakan kepada mahasiswanya, buatlah dirimu untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Itu adalah nasihat yang diberikan dosen untuk mahasiswanya sehingga bisa memotivasi mahasiswanya. Dan juga dari video tersebut ada beberapa ciri khas yang tampak dalam komunikasi ini. Contohnya seperti anggukan yang diberikan oleh mahasiswa ketika dosen tersebut memberikan nasihat dan juga ketika dosen tersebut memberikan sebuah penjelasan. Nah, di situ sesuai dengan pada retorika interpersonal yang mana cirinya itu arus balik langsung itu bisa ditangkap oleh komunikator baik secara verbal dalam bentuk kata-kata maupun non-verbal dalam bentuk gerak-geri seperti halnya anggukan yang diberikan oleh mahasiswa tadi. Jadi dalam analisis video YouTube ini itu sesuai dengan teori Yule bahwa manfaat belajar bahasa melalui sebuah pragmatik retorika interpersonal itu untuk memudahkan seseorang dalam bertutur kata tentang makna yang dimaksud orang tersebut. Asumsi mereka, maksud dan tujuan mereka itu apa, dan jenis-jenis tindakan yang mereka perlihatkan ketika mereka sedang berbicara, seperti halnya dosen yang ada dalam video YouTube tersebut. Ketika menjelaskan kepada mahasiswanya, mahasiswa mengerti apa yang dimaksud oleh dosen tersebut. Begitu juga dosen mengerti apa yang dimaksud oleh mahasiswanya. Sekian untuk analisis video YouTube ini. Mohon maaf jika ada salah dalam video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.